Percobaan 1. Titik lebur es. Alat dan bahannya meliputi statif, termometer, tripod, kasa, bunsin, es batu, dan bejana kaca. Termometer juga. Nah, ini suhu es yang sebelum dipanaskan sekitar -3 derajat. 2 menit pertama setelah dipanaskan, suhunya masih mencapai 0 derajat. Setelah itu 2 menit kedua mencapai 33 derajat dan es mencair seluruhnya dan mulai mendidih di waktu 20 menit. Kesimpulan, perubahan wujud es menjadi cair disebabkan karena pemanasan. Hal ini terjadi es menyerap panas, maka suhunya naik, terjadi proses peleburan dari padat ke cair. Percobaan 2. Perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Alat dan bahannya ada tabung reaksi, bunsin, penjepit tabung, parafin, kapur barus, yodium. Percobaan pertama yaitu pada yodium yang masih berbentuk padat. Bila dipanaskan, yodium akan menguap. Yang kedua, parafin dalam bentuk padat. Setelah itu setelah dipanaskan, parafin akan mencair dan menguap. Yang ketiga, kapur barus, yaitu perubahannya padat, mencair, dan menguap. Kesimpulan, yodium, kapur barus, parafin merupakan benda padat yang dapat langsung berubah menjadi gas pada suhu kamar tanpa melalui proses mencair dulu. Perubahan wujud cair menjadi gas. Percobaan 3. Peralatan dan bahannya sedotan, tabung reaksi, bejana diisi air dingin, lilin mainan, dan ketel uap. Nah, coba perhatikan. Di situ ada butiran air yang menetes dari sedotan yang disambungkan ke ketel. Setelah air mendidih, uap dari ketel mengalir ke pipa sedotan dan berubah menjadi cair karena didinginkan oleh air es yang berada di bejana kaca. Nah, di sini lihat ada butiran air. Jadi kesimpulannya, benda cair yang dipanaskan akan berubah menjadi gas sampai lebih dari titik didih dan benda akan berubah menjadi cair jika didinginkan. Kegiatan praktikum 2, perpindahan dan pertukaran panas pada suhu zat. Percobaan 1. Konduksi. Alat dan bahan, cakram konduksi, lilin, bunsin, tripod. Di situ ada dalam cakram konduksi ada tembaga, kuningan, aluminium, dan besi. Nah, setelah beberapa saat kita lihat lilin yang mencair duluan yang mana? Ternyata tembaga duluan. Setelah itu aluminium, kuningan, dan besi. Dari hasil percobaan, ternyata tembaga lebih cepat menghantarkan panas, sehingga lilin mudah meleleh karena terkena panas yang dihantarkan oleh logam-logam tersebut. Peristiwa ini disebut konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara. Percobaan 2. Konveksi. Kotak konveksi terbuat dari kardus. Sebelum dinyalakan, asap tidak masuk ke kotak konveksi, malah cenderung keluar. Setelah lilin dinyalakan beberapa saat, setelah lilin dinyalakan di dalam kotak konveksi akan mengalami kenaikan suhu sehingga mengakibatkan asap yang masuk ke cerobong 1 akan dikeluarkan menuju ke cerobong 2. Kesimpulan, saat lilin dinyalakan, maka asap keluar mengalir melalui cerobong 1. Hal ini terjadi karena nyala lilin menyebabkan suhu di dalam kotak konveksi panas sehingga tekanan udara meningkat yang mendorong asap mengalir melalui cerobong 2. Jadi konveksi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Percobaan mengitari aliran air yang semula berada di atas berputar ke bawah, begitupun sebaliknya secara acak. Nah, maka kesimpulannya dari percobaan tersebut dapat disimpulkan
bahwa pada air yang mendidih terjadi peristiwa konveksi, yaitu perpindahan panas karena perbedaan massa jenis antara bagian zat yang panas dan bagian zat yang dingin. Hal ini diperlihatkan oleh serbuk gergaji dari bawah ke atas, begitupun sebaliknya mengikuti aliran air secara acak. Percobaan 4. Radiasi. Alat yang digunakan ada lampu hitam dan lampu putih, termometer, lilin mainan, dan lilin, serta triplek. Termometer sebelum dipanaskan sekitar 30 derajat Celcius, dan setelah dipanaskan dengan lilin di kedua sisinya, setelah beberapa menit mengalami kenaikan menjadi 34 derajat Celcius. Nah, pada lampu hitam suhu awalnya 30 derajat, setelah dipanaskan menggunakan lilin mencapai 37 derajat Celcius. Kesimpulan, bola lampu hitam berfungsi sebagai penyerap panas untuk menambah atau meningkatkan tekanan udara, sedangkan bola lampu putih memantulkan panas sehingga udara di dalamnya tidak mengalami pemuaian. Hal ini dibuat sedemikian rupa agar dapat membuktikan bahwa radiasi menghantarkan panas atau kalor. Kegiatan praktikum 3. Perubahan panas pada suatu zat. Percobaan 1. Perubahan panjang atau muai panjang. Alat yang digunakan ada statif, kawat tembaga, kapas, spiritus, alat timbangan, dan kawat nikelin. Setelah kawat dibalur dengan kapas dan dikasih spiritus, setelah itu kita bakar. Nah, setelah pembakaran ini terjadi pemuaian pada kawat, tembaga, dan nikelin. Setelah selesai pembakaran, kita ukur berapa panjang pemuaiannya, dan ternyata kesimpulannya sebagai berikut. Nah, dari logam-logam tersebut yang mengalami pertambahan panjang paling besar adalah nikelin sebesar 0,4 cm, tembaga 0,2 cm, dan kawat 0,1. Karena nikelin terbuat dari bahan yang paling elastis sehingga lebih cepat memuai. Percobaan 2. Pemuaian zat cair. Alat dan bahan yang digunakan ada baskom berisi air panas, sedotan, pewarna merah, botol minuman bekas, dan lilin mainan. Suhu air yang berwarna merah sebelum masukkan di baskom berisi air panas sekitar 30 derajat Celcius, dan air panas suhunya sekitar 90 derajat Celcius. Dalam waktu 5 menit, air merambat pada pipa dari plastisin dengan ketinggian berubah-ubah. Setelah 5 menit suhu air dalam baskom menurun menjadi 60 derajat. Disebabkan karena ada perpindahan kalor atau panas dari air baskom ke air dalam botol, lalu ke pipa, dan adanya perpindahan kalor dari air di baskom keluar atau ke udara bebas. Maka kesimpulannya, pada percobaan zat cair terjadi perpindahan kalor, yaitu dari air baskom ke air warna dalam botol, dari air warna di botol ke pipa atau sedotan air minum, dari air di baskom ke udara luar, dari air di baskom atau aluminium ke baskom tersebut. Percobaan 3. Pemuaian benda gas. Alat dan bahannya ada sedotan, lilin mainan, botol bekas, bensen, spiritus, dan air dingin. Sebelum botol dipanaskan, air masih tenang. Setelah botol dipanaskan, air tampak bergelembung. Kira-kira beberapa setelah pemanasan timbul gelembung air. Nah, dari percobaan pertama ini kita dapat membuktikan bahwa pemuaian benda gas terlihat pada gelembung-gelembung air di dalam baskom tersebut. Lainnya, benda gas akan memuai jika dipanaskan atau diberi panas. Percobaan pemuaian cara 2. Alat dan bahan yang digunakan ada botol bekas, balon, dan baskom berisi air panas. Dalam percobaan ini suhu air panas sekitar 90 derajat Celcius. Posisi balon sebelum dimasukkan ke air panas, kempes, dan setelah beberapa menit
ia akan memuai. Dengan adanya balon yang semula kempes karena adanya pemuaian benda gas, balon menjadi mengembang.